Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali kita bertemu pada kesempatan malam hari ini di kelas keterampilan fungsional ya, atau KF, atau juga biasa disebut dengan kelas komputer. Seperti yang sudah saya katakan minggu lalu, kita metodenya adalah dengan screen sharing. Dengan screen sharing, nah ini harusnya udah bisa lihat ya. Ya, ini baru 4 orang ya. Ternyata saya kira tadinya rame ya orangnya. Ternyata cuma 4 orang. Ya. Dan kebetulan ini kita waktunya lama ya, 2 jam ya. Untuk setiap kali pertemuan, 2 jam masih 2 jam, beneran 2 jam ya. Oke, pertama-tama kita akan mengulang dulu ya. Kita akan mengulang dulu. Eh, nah, saya logout dulu. Nah, seperti yang teman-teman sudah tahu ya, saya membuat Google Drive atau media penyimpanan. Bagi teman-teman yang belum tahu, Google Drive ini adalah media penyimpanan yang diberikan gratis oleh Google ya. Nah, bagaimana mendapatkannya? Mudah sekali. Nanti saya akan jelaskan ya, tapi intinya adalah saya sudah men-share gitu ya videonya. Kita lihat dulu. Nah, ini ya. Saya udah share
Nah, kalau teman-teman share ini, ngeklik ini, nanti teman-teman akan masuk ke foldernya kelas 10 materinya. Nanti saya akan masukkan di sini materi-materi dan juga video-video rekaman yang dibutuhkan buat teman-teman bagi yang misalnya nggak masuk ke kelas gitu ya, atau kelupaan kayak gitu ya, kelupaan tugasnya apa kayak gitu. Nah, nanti saya masukin ke sini sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Teman-teman nggak kesulitan gitu ya untuk mencari materi-materinya. Nah, kita mungkin akan lihat dulu ini ya, kemarin itu sampai mana kita. Nah, ini juga membantu buat teman-teman yang lainnya yang nggak masuk ya, baru tahu gitu ya sama jadwalnya nggak kayak gitu. Nanti ditahan, ditarik, diklik, ditahan, ditarik, diklik, ditahan, ditarik, diklik, kemudian menampilkan yang lainnya, misalnya properties gitu. Oke. Oh, sudah sampai sejarah komputer. Kita bisa lihat di bawah ini itu ada apa namanya tombol itu ya, pengaktifkan ya, pengaktifan tombol. Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai sejarah komputer ya, sejarah komputer, kemudian juga apa bagian-bagian awalnya ya, tampilan komputer kayak gitu. Nah, kemudian juga sudah belajar mengenai bagaimana menggunakan kursor ya atau mouse kayak gitu. Nah, kita balik lagi ya. Nah, saya mungkin akan ulang sedikit kayak gitu. Nah, pertama-tama jangan lupa ya, komputer itu diawali oleh bapak komputer ya, yaitu Charles Babbage. Nah, tapi di dunia modern ini kita lebih sering mengenal namanya Bill Gates ya. Nah, kita lihat nih langsung. Bill Gates. Nah, ini ya Bill Gates. Nah, kenapa kita lebih kenal Bill Gates? Karena Bill Gates adalah pendiri dari Microsoft ya. Pendiri dari Microsoft. Apa sih itu Microsoft? Nah, Microsoft itu adalah sebuah perusahaan yang dia memiliki produk-produk yang terkait dengan komputer ya, kayak gitu. Nah, apa contohnya Pak? Contohnya adalah ini Windows ya, Windows yang kita pakai ini. Kalau teman-teman pakai komputer, coba kita lihat ya, teman-teman kayaknya lebih banyak semuanya pakai HP ya. Iya. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai komputer, rata-rata kalau teman-teman lihat Windows-nya, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, dan sekarang Windows 10, itu semuanya itu adalah ciptaannya dari Microsoft. Ini perusahaan Microsoft. Jadi Microsoft itu menciptakan itu ya, atau membuat produk Windows ya, Windows XP sampai sekarang Windows 10. Dulu juga pernah ada Windows Windows 95, 98 kayak gitu. Windows 2000. Ini ya.
Jadi sudah lama sekali ada Windows 1, 3.1, 95, XP, Windows, dan selanjutnya. Jadi lama sekali. Ini ada Windows 98 juga, Windows 2000 juga, kayak gitu. Jadi sangat itu ya, sangat lama sekali ya Windows ini. Sudah lama. Sampai sekarang Windows 10. Nah, itu sejarahnya ya. Dan Bill Gates ini pendiri Microsoft ini itu dikenal sebagai orang terkaya di dunia ya. Bill Gates, orang terkaya di dunia gitu ya. Bill Gates. Jadi ada bercandaannya gitu, ada jokesnya atau ada leluconnya gitu ya, yang lucu itu kalau Bill Gates ngitung apa namanya pengen nabung gitu ya, mau beli mobil bagus gitu ya, mobil Ferrari misalnya itu, atau misalnya mobil apa yang bagus, Lamborghini gitu ya. Nah itu tinggal ngitung aja 1, 2, 3, habis 3 detik atau 5 detik gitu, itu langsung sudah kebeli mobilnya kayak gitu. Jadi penghasilannya luar biasa ya. Dia apa namanya santai-santai saja tapi udah bisa dapat mobil kayak gitu. Nah, jadi itulah Bill Gates ya, orang terkaya di dunia. Nah, kita lanjut. Nah, ini. Dan pakaiannya ternyata orang terkaya di dunia biasa-biasa aja ya pakaiannya. Cuma pakai sweater, pakai kemeja, kayak gitu. Padahal orang terkaya di dunia. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini. Oke, kita lanjut ke di tempat terakhir kita ya. Jadi saya ingatkan lagi, kita sampaikan lagi sebelumnya ya. Eh kita tahu ya, ini ada folder, jangan lupa membuat folder. Kayak gitu. Coba kita lihat. Ya, membuat folder caranya adalah gampang. Kita klik kanan. Nah, jangan lupa ya, klik kiri dan klik kanan. Bedanya apa, Pak? Klik kiri adalah menseleksi, jangan lupa. Klik kiri bisa diseleksi kayak gitu. Ya. Klik kiri. Klik kiri ya, kiri. Ini menseleksi aja. Nah, ini juga kita bisa tahan, tarik. Nah, klik, tarik. Diklik kiri, tarik. Gitu ya. Sehingga kita bisa menseleksi. Ini menseleksi ya. Ini berlaku juga kalau kita di Microsoft Word ya. Nah, misalnya ini ada dokumen gitu ya. Nah, ini bisa di sama juga, diklik kiri, tahan, itu menseleksi juga kalau di Word. Kayak gitu. Nah, terus itu klik kiri, Pak. Klik kanan apa, Pak? Kalau klik kanan itu kalau kita pas klik ini dia eh, kasih opsi pilihan gitu ya. Nah, tuh. Jadi kalau kita klik dimanapun dia kasih opsi, kasih pilihan kalau klik kanan. Sini juga klik kanan. Dia akan kasih opsi.
Oke, ini ya, jadi klik kanan itu selalu memberikan opsi ya. Klik kiri menseleksi. Ya, atau apalah ini sebutannya ya. Pokoknya untuk gunanya untuk ya menseleksi ya ini. Menseleksi itu berarti artinya memilih ya. Untuk memilih. Nah, tuh. Nah, ini kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi bahwa ini tadi icon-icon ya. Tulisannya icon ya, icon, ICON, icon. Bahasa Inggris itu ya. Kalau bahasa Indonesianya pakai K, ikon. Gitu ya, icon, icon. Nah, seperti itu. Nah, icon ini adalah serta merta merupakan apa namanya? Jalan pintas ya. Jalan pintas supaya lebih mudah dijangkau ya aplikasi-aplikasinya. Nah, kemudian ada pertanyaan mungkin. Oh ya, ini jangan lupa ya kalau teman-teman ada pertanyaan di tengah-tengah tentang apapun gitu ya. Tentang apa yang saya jelasin atau yang di luar itu, yang nggak jelas pun tanya aja nggak apa-apa. Gitu ya, tentang komputer. Selama tentang komputer ya. Gitu. Jadi jangan sia-siain ya kesempatan ya. Kalau lagi saya ajar, tanya apapun gitu. Insya Allah nanti kalau saya bisa bantu ya saya bantu gitu ya. Oke, nah ya jadi kalau ada tanya apapun tanya ya, jangan malu-malu ya, tanya aja. Tuh, oke. Jadi ini adalah folder ya untuk shortcut. Terus tadi tanya, misalnya, kok di sini bapak buat lagi foldernya buat apa ini pak? Gitu. Nah, yang bawah ini itu sama juga untuk shortcut ya atau jalan pintas. Gunanya apa? Nah, kalau yang jalan pintas ini itu gunanya supaya kita itu lebih mudah juga gitu ya. Dan juga sekalian. Biasanya saya justru tidak suka yang ada di sini ya. Tuh, karena dia apa namanya? Fungsinya cuma satu jalan pintas. Gitu. Biasanya ini saya buang. Kayak gini-gini saya buang. Gitu. Nah, saya biarin yang di bawah. Karena di bawah ini namanya adalah taskbar ya. Taskbar ini artinya yang ada di sini itu adalah publik apa namanya? Yang di bawah ini itu adalah program-program yang menyala ya. Itu atau dijalankan oleh komputernya. Sekaligus dengan program-program yang sebagai jalan pintas gitu ya. Jadi kalau kita klik nanti dia langsung ke apa namanya kebuka ya. Nah, ini kayak gini. Nah, ini kan sudah jalan ya programnya, sudah saya buka tadi. Gitu. Jadi sekalian gitu ya, ada dua fungsi. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngasih icon gitu ya. Paling kan tidak terlalu banyak ya. Saya sarankan taruh di sini supaya efisien gitu ya. Jadi sekaligus sebagai jalan pintas dan juga kalau misalnya apa namanya dia jalan kita terbuka dia akan di sini juga gitu. Jadi sudah ketahuan. Kalau di sini fungsinya cuma satu, nanti kalau dibuka dia nyala lagi di sini. Ya, kalau ini ya sepi gitu ya kita hapusin semuanya. Nah, di sini rame. Nanti kalau misalnya kita buka dua-duanya rame jadinya. Oh, tidak efisien. Nah, lanjut. Ini taskbar. Saya ingatkan lagi, sampaikan. Yang ini adalah status bar ya. Status bar. Nah, status bar ini ya
Fungsinya kita bisa melihat status-status, ada Bluetooth, kemudian apa namanya, update ini ya, status update-nya PDF, Adobe ini ya, Adobe Reader kayak gitu. Adobe Reader buat apa? Adobe Reader buat buka file yang tulisannya PDF gitu. Terus juga status wizardnya nyala atau enggak gitu. Nah, terus ini ada program-program lainnya. Sebenarnya ini jarang. Kemudian ini juga ada status antivirus ya, antivirus. Nah, antivirus ini fungsinya adalah untuk menangkal masuknya virus ya. Namanya juga antivirus ya, anti ya, anti. Nah, artinya antivirus itu adalah menangkal, membunuh lah istilahnya, atau menghilangkan gitu ya, mencegah virus itu masuk ke komputer kita. Gitu. Nah, kemudian ada juga baterai ini kalau misalnya pakai laptop gitu ya, ada apa namanya, notifikasi atau tampilan baterainya. Misalnya ini sudah tercas 100% baterainya. Oke. Nah, pertanyaannya. Nah, gini ya, nanya terus ya. Banyak-banyaknya pokoknya. Tanya. Tanya aja yang apa namanya, mau, yang teman-teman mau tahu gitu ya, tanya semuanya. Mumpung teman-teman di kelas. Kayak gitu. Antivirus itu sudah bawaan dari komputer. Tergantung ya Mbak Tia. Ini jawabannya tergantung. Kalau misalnya mbaknya beli di Taiwan, rata-rata sudah bundling, sudah bawaan gitu ya, dari pembelian laptopnya. Karena biasanya lebih mahal laptop di Taiwan karena sudah barengan sama Windows-nya. Nah, jadinya biasanya Windows-nya itu sekalian dikasih bonus antivirus kayak gitu. Nah, kemudian apalagi ya jawabannya? Ya, jadi bawaan ya rata-rata. Biasanya kalau yang belinya Acer itu saya lihat sih udah dapat McAfee. Gitu ya. Nama antivirusnya McAfee. Gitu. Nah, antivirus juga dia tulisannya bukan pakai F ya, pakai V, antivirus. Gitu. Nah, supaya nanti mbaknya nggak salah lagi sebutinnya. Gitu. Kemudian apalagi? Tapi tidak sedikit juga laptop yang dia belum ada antivirusnya pas awal-awal. Kayak gitu. Nah, sehingga kita harus download. Kemudian apalagi ya? Ya, ngomong-ngomong tentang antivirus itu banyak gitu ya, nggak cuma satu. List of antivirus. Banyak sekali antivirus. Nih, bayangin aja tuh. Segitu banyak. Nah, ini ya. Banyak tuh. Apakah antivirus itu sendiri punya daya tertentu mengantisipasi virus yang masuk? Ya, jadi bagus nih pertanyaannya, sudah semakin serius. Oke, punya daya tertentu untuk mengantisipasi. Iya, ada, bukan daya ya sebutannya, metode lah ya, cara. Ada caranya. Jadi, antivirus itu kan berupa file ya, atau misalnya sebuah, ya, kebanyakan berupa file kayak gitu. File yang menginfeksi gitu. Biasanya terbawa dari apa namanya? Misal ya, salah contohnya itu
dokumen-dokumen yang kita download kayak gitu dari internet atau koneksi kita salah pencet kemudian terdownload kayak gitu secara otomatis. Nah, itu antivirus. Atau misalnya juga lewat flash disk. Ya, koneksi yang terhubung ke laptop kita maupun internet ataupun flash disk tadi. Gitu. Nah, biasanya ya nanti saya akan cariin. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya? Cara kerja antivirus itu dia ada listnya biasanya, list virusnya yang ada di dunia gitu ya. Jadi diupdate setiap antivirus itu dia mengupdate listnya, kemudian nanti file yang menginfeksi. Nah, jadi listnya itu sekaligus dengan file yang menginfeksi namanya apa. Nah, ketika nanti dideteksi ada di komputer kita, nanti di remove gitu ya, dibuang gitu ya. File virus tadi yang menginfeksi. Kayak gitu. Ya caranya menseleksi lah istilahnya ya, menseleksi file-file yang ada di komputer kita. Dilihat setiap folder-folder, setiap file apakah dia ada terinfeksi virus atau misalnya ada virusnya gitu di Windows kita. Tidak hanya itu aja, tapi juga file-file yang mencurigakan gitu ya. Biasanya bentuknya .exe gini ya. Nah, ini sebenarnya kan program ya. Kalau kita tahu, game-game juga biasanya game yang ada di komputer anak-anak itu .executable gini ya, exe ya. Exe. Sama juga biasanya begitu. Nah, tapi biasanya exe itu bisa dicurigai sebagai virus seperti itu. Ya, jadi nggak harus selamanya itu adalah program. Tapi artinya exe itu adalah executable file ya. Jadi file yang bisa dieksekusi gitu. Tapi juga virus itu juga sama gitunya ya. Exe juga belakangnya. Kayak gitu. Tanda kalau laptop kena antivirus itu ya, antivirus yang bagus. Nah, antivirus yang bagus itu tergolong ada dua. Ada yang dia antivirus yang bayar yang bayar sama yang nggak bayar, yang free. Nah, ini kalau yang free di sini ada beberapa reviewer. Nah, ini kalau di Tom's Guide yang paling bagus itu Avira. Saya juga pakai Avira nih. Gitu. Ya, saya rekomendasiin sih boleh Avira, Avast juga boleh atau AVG. Itu sudah lama lah. Nah, ini Bitdefender juga bagus. Bitdefender. Nah, ini juga itu ya, banyak ya yang bisa ditawarkan dari free antivirus kayak gitu. Nah, ini juga ada nilai-nilainya, tergantung ya, beda-beda ya. Kalau tadi di Tom's Guide ini paling bagus adalah Avira, Bitdefender, kemudian Panda antivirus. Nah, ini kalau di PC Advisor yang nomor 1 itu lebih kepada ini Panda ya, Panda free antivirus. Jadi silakan teman-teman memilih. Kata-kata sih sama saja. Gitu ya. Saya milih Avira karena dia ngasih juga ini. Nih, security suite. Nah, ini. Gitu. Nah, ini silakan teman-teman pilih. Sebenarnya pada dasarnya semuanya sama sih, kayak gitu. Tinggal pilih aja sukanya yang mana, kayak gitu. Dulu juga saya banding-bandingin lah ya, kayak gitu. Kadang juga ada yang antivirusnya yang ganggu gitu ya. Nah, itu silakan cara yang terbaik untuk teman-teman. Kata-kata sih sama. Tapi biasanya yang saya sih yang nggak masalah Avira, kemudian
FEG atau Avast ya. Atau misalnya bawaan dari laptop juga boleh nih McAfee kayak gitu. Tanda terus kemudian ya itu ya yang bagus ya. Nah, ini list-listnya. Ya, kalau nggak ada di list ini ya itu dipertanyakan. Dia sepertinya kurang bagus kalau yang nggak ada di list ini. Oke, kemudian lanjut lagi. Apa tanda kalau laptop kena virus? Tandanya adalah rata-rata ya. Ada file-file aneh gitu ya yang menginfeksi. Ya, misalnya ada tiba-tiba muncul banyak shortcut gitu ya. Apa namanya? File-filenya itu hilang gitu. Filenya hilang terus nggak bisa diklik. Kayak gitu. Termasuk juga yang sekarang lagi booming, lagi trending gitu ya. Nah, WannaCry ini ya. Ini yang lagi bahaya-bahayanya. Apa namanya? Sampai Kemenkominfo gitu ya, Kementerian Kominfo Indonesia itu ngasih panduan ya buat kita supaya nggak kena virus ini. Nah, ini ransomware namanya. Ransomware itu ini virus yang menginfeksi dengan cara ini ya apa namanya menggunakan SMB ya. Ini kalau teman-teman mungkin nggak tahu lah ya kayak gitu. Pokoknya intinya adalah dia minta uang aja. Nah, orang yang kena infeksi ini harus ngasih apa namanya ngasih uang supaya pakai Bitcoin, kemudian nanti baru dirilis nggak kena virus ini kayak gitu. Nah, ini yang lagi booming. Nah, cara menangkalnya gampang sebenarnya. Sebentar. Nah, cara menangkalnya gampang. Ya, langkah-langkahnya adalah mematikan SMB. Nah, ini ya mungkin teman-teman belum tahu lah ya. Gitu. Tapi ini coba saya coba deliverkan. Buka control panel. Tapi kata-kata nggak ada sih. Program, turn on Windows features on off. Nah, ini kemudian matikan yang ininya. Nah, ini SMB ini dimatiin. Nah, ini saya udah matiin. Biasanya sih normalnya nggak dimati. Normalnya sih nggak dicentang ini. Ya, ini jangan dicentang. Kalau dicentang nanti bisa kena WannaCry. Gitu. Kemudian di Microsoft Office matiin fungsi macros. File options, kemudian center setting, kemudian ini di disable, jangan di enable, disable gitu. Kemudian sama update sama antivirusnya ya, ini salah satunya Avira harus diupdate supaya ransomware WannaCry ini dia tetap bisa ditangkal gitu ya sama antivirus ya. Gitu. Nah itu ya, jadi sekarang lagi booming nih. Ada rumah sakit di Aceh yang dia kena apa virus WannaCry ini terus harus bayar 3 juta kalau salah. Aceh, coba kita lihat aja. Ini sih. Nah ini ya, 226 juta malah. Oh nih, rumah sakit Darmais minta 4 juta ya. Nah ini di Amerika Serikat, Hollywood Presbyterian Medical Center ini harus bayar 226 juta kayak gitu.
Ini yang ransomware Februari lalu. Kayak gitu. Nah, ini ya 7 langkahnya. Cabut kabelan, update security Windows, matikan makros yang tadi ya saya tunjukin di Office, nonaktifkan juga SMB V1. Nah, ini blokirnya ini untuk kalau yang server ya, kalau kita komputer nggak perlu. Kemudian update antivirus pastinya. Nah, kemudian backup filenya, backup file dari laptop kita. Nah, untuk yang di Taiwan teman saya itu udah ada yang kena WannaCry, yang virus ini kena teman saya, gitu ya. Di file-filenya dia harus install ulang laptopnya. Untungnya sudah di backup. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak, kenapa kalau di handphone kita sedang searching Google atau download MP3 itu yang kena adalah baterai? Dan kalau di laptop yang kena adalah baterai. Dan kalau di laptop biasanya kalau ada virus masuk, hal yang harus diwaspadai komponen apanya, Pak? Pak, kenapa kalau di handphone yang kena adalah baterai? Maksudnya baterainya habis ya? Mbak apa nih? Mas ini Mas atau Mbak ya? Gatis. Mbak Gatis. Kayak yang di handphone maksudnya gimana tuh? Pak, kenapa kalau di handphone kita sedang searching Google? Yang kena adalah baterai. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya baterainya habis gitu ya? Kalau maksudnya kalau lagi searching apa download, maksudnya kenapa baterainya habis gitu ya? Iya, kayak gitu. Atau gimana? Apa nih pertanyaannya? Adalah baterai. Kita sedang searching Google atau download. Handphonenya kalau kena virusnya. Oke, ini salah ya. Ini persepsi atau pemikiran yang salah gitu ya. Baterainya gampang rusak. Oke, tidak ada kesinambungannya, hubungannya antara virus dengan baterainya gampang rusak. Nggak ada itu ya. Kayak gitu. Nggak ada ya. Yang apa namanya? Jadi Android itu memang salah satu, Android itu sama ya, sistem operasi juga ya, sama kayak Windows. Ini Android itu adalah sistem operasi di handphone ya. Nah, kalau Android itu memang agak lebih tidak riskan ya, lebih vulnerable ya, unvulnerable ya, lebih tahan terhadap virus kayak gitu. Nah, sehingga memang jarang ya, apa namanya, HP itu bisa kena virus kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kaitannya terhadap kenapa yang kena baterainya. Kalau misalnya artinya itu adalah kenapa baterainya habis, jelas karena mbaknya searching Google gitu ya, sama download MP3. Ya, otomatis baterainya habis gitu ya. Nah, kalau saya lihat biasanya yang paling menyebabkan baterai itu habis, tidak cepat habis, itu yang pertama adalah layar mbak terlalu terang gitu ya, atau handphonenya layarnya itu memang apa namanya, tampilannya itu boros kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, itu jadinya membuat baterai cepat habis. Itu kalau nggak salah lebih jauh ya, lebih di atas 50% atau 40% baterai itu habis biasanya karena display atau layar gitu ya. Tuh, jadi kalau misalnya mau lama baterainya habis, maksudnya tahan lama, layarnya digelapin kayak gitu. Nah, kalau memang cepat habis sekali ya berarti memang baterainya bermasalah atau bocor kayak gitu. Nah, jadi handphone itu jarang sekali kena virus gitu ya, jarang ya. Saya bukan bilang tidak pernah, tapi jarang kayak gitu. Ya, jadi kalau baterainya gampang rusak
definisi gampang rusak kayak apa dulu, kayak gitu. Kalau disambung dengan Mbak Tia ya, pas download kena sering virus. Ini apa namanya, komputer ya. Ya jadi Mbak Gatis tadi ya, kalau ada virus masuk ya apa ke laptop, apa yang komponen apa yang waspadai. Yang diwaspadai di pertama-tama ya bagaimanapun ya, karena kita nggak tahu ya, harus kita apa namanya backup terus ya, kita apa namanya, kita buat cadangan, cadangan memori, cadangan apa, cadangan file ya, supaya nanti file kita tetap terselamatkan, kayak gitu ya. Jadi di backup gitu ya, dicadangkan filenya. Nah kemudian itu ya apa namanya, ini jangan lupa pakai antivirus gitu ya. Antivirus juga jangan banyak-banyak, satu aja gitu ya, supaya tidak crash ya, atau misalnya antivirusnya saling saling mendeteksi ya, kayak gitu. Nah kemudian tadi ya, jadi antivirus ini ya yang harus diperhatikan, software ya. Nah, cara terakhir itu adalah apa namanya, membackup tadi ya, itu harus harus selalu dilakukan supaya bisa terjaga. Kemudian apalagi tadi ya, pas download kena virus itu laptop ya. Ya ini yang seringkali teman-teman apa namanya, suka terjadi ya, di apa, pada saat browsing gitu ya, mau di handphone mau di laptop begitu. Jadi dapat biasanya APK gitu ya kalau di handphone, kalau di komputer apa program nggak jelas gitu ya, terus kita karena kita nggak tahu kita klik gitu. Nah itu memang itu namanya bukan virus ya, tapi meskipun biasanya bawa virus juga kadang gitu ya, banyak yang bawa virus itu kayak gitu, tapi biasanya virusnya ringan sampai sedang gitu ya, kayak gitu. Nah biasanya karena iklan-iklan kayak gitu di website-website yang nggak jelas gitu ya. Nah kalau di HP juga sama, APK-APK yang nggak jelas kayak gitu. Nah itu namanya malware ya, biasanya dia apa namanya, bisa jadi mencuri data-data kita yang dibutuhkan oleh orang-orang tersebut, kayak gitu. Nah jadi caranya gimana buat ngatasinnya? Caranya adalah melatih teman-teman ketika download atau baca sesuatu itu jangan sampai ngeklik yang salah kayak gitu. Jadi kita harus belajar bahwa oh ini biasanya iklan nih kalau saya klik ini. Nah kita harus terbiasa menyadari bahwa ini loh tombol yang benar kayak gitu. Gitu, ini tombol yang salah, ini jebakan kayak gitu. Itu kemudian kecerahan layar HP emang bikin boros baterai. Iya, jadi kecerahan layar itu yang buat boros baterai, bukan virus ya. Tuh. Supaya nggak berantem ya Pak kalau pakai satu. Ya, supaya nggak berantem. Ya, jadi pakai satu, jangan jangan dua, supaya nggak berantem. Nanti saling mendeteksi.
Oke, lanjut Pak. Kalau HP bentar, supaya nggak berantem. Aplikasi yang berjalan jika mempengaruhi isi baterai loh, apalagi. Ya, betul. Ya, jadi aplikasi yang nyala tapi tidak dimatikan gitu ya. Nyala tapi dimatikan. Aplikasi biasanya besar. Nah, itu biasanya ngabisin baterai juga. Karena dia bersamaan kan. Meskipun tidak teman-teman jalankan, dia tetap menyala itu. Gitu. Jadi harus sering-sering di close. Kemudian apa lagi? Tapi yang paling besar memang layar. Layar itu 40 sampai 50% biasanya. Lanjut apalagi? Aplikasi yang berjalan. Oke. Pak mau tanya di luar materi, kalau email terblokir apa bisa diaktifkan lagi? Terblokir ya? Terblokirnya seperti apa dulu? Nah, ini nggak di luar materi kok, tenang aja. Oke, tadi ya, terblokir ya, terblokir gimana dulu? Kemudian apalagi tadi? Kalau HP mudah panas, jangan dijawab, minta dikompres ya Pak. Kalau mudah panas itu biasanya ya, biasanya baterainya, gitu ya, baterainya. Gitu. Dan memang biasanya karakteristik apa namanya sebuah HP itu ya memang ada yang cepat panas ya, kayak gitu. Lebih banyak karena di baterainya. Biasanya itu kualitasnya ya, kualitasnya tergantung kualitas apa namanya kualitas HP-nya. Itu lebih karena produsennya sih sebenarnya. Gitu. Makanya kadang apa namanya ya memang nggak bisa disalahkan ya, kayak gitu. Mungkin yang bisa saya sarankan lebih itu sih apa namanya jangan terlalu diforsir banyak apa namanya terlalu banyak aplikasi yang berjalan. Jadi misalnya RAM-nya berapa tapi buka aplikasinya banyak gitu ya. Nah, itu bisa buat panas kayak gitu karena kerjanya besar. Tuh, ya nggak dikompres sih. Pasang AC. Oke, Mbak email bisa aja dia. Ya, bisa aja sebenarnya diaktifin. Tergantung ya blokir apa. Karena kalau misalnya nggak dibuka, Mbak bilangnya blokir ya berarti ya bisa di recovery gitu ya, didapetin lagi emailnya. Caranya biasanya kalau misalnya kita daftar email, itu kita daftarin juga email teman kita atau email yang lain. Sehingga kita kalau misalnya lupa password, ya kita bisa bisa langsung kirimkan password recovery kita, password cadangan gitu ya, atau kita bisa setel ulang itu dengan cara nanti ngirim ke emailnya, email yang cadangan itu, kayak gitu. Ya kalau nggak bisa dibuka berarti ya bisa aja gitu. Jangan lupa. Biasanya juga sekarang email udah mulai pakai HP ya. Jadi HP-nya bisa di apa namanya dijadiin apa namanya tempat untuk kodenya nanti dikirim kayak gitu untuk mendapatkan kembali emailnya kayak gitu.
Oke. Oh, Mbak Gatis ya? Mbak ya? Ya, ada pertanyaan lagi dari teman-teman kah? Lanjut. Ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah antivirus. Padahal baru antivirus saja ya. Oke. Di situ ada baterai, ada juga suara, kemudian ada apa? Internet ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa cari internet. Di sini ya. Nah, kalau teman-teman klik, nanti dia akan terhubung dengan WiFi gitu ya, yang jaringan yang bisa teman-teman koneksikan. Kayak gitu. Nah, ini misalnya saya pakai LAN kabel ya, kabel LAN. Nah, ini bisa colokkan langsung, nanti dia akan terkoneksikan. Tuh, kemudian eh, nanti juga ada ini ya, apa namanya? Sini ya, ini adalah kalender. Ini di Windows 10 ya, utamanya. Ya, di sini kita teman-teman bisa melihat jam, kemudian men-set tanggal juga.
Nah, ini kita bisa tambahin eventnya misalnya. Nanti dia akan koneksi dengan kalender. Gitu. Nanti dia akan koneksikan dengan email juga. Email yang Microsoft ya. Gitu. Oke, mau nanya, kita tahu ya semua orang pakai internet. Kita mengerti cara penggunaannya seperti apa. Nah, penjelasan detail tentang internet itu sendiri apa, Pak? Tolong jawab. Oke. Jadi teman-teman mau tahu internet dulu ya. Ya, saya selesaiin dikit dulu ya. Nah, ini apa namanya? Notification ya, atau notifikasi ya. Apa namanya? Pengumuman istilahnya kayak gitu. Nah, pengumuman ini itu kaitannya ya, misalnya ada email. Nah, di Windows 10 ini dia ada Action Center. Nah, sehingga ketahuan email-email barunya. Sama ada ini juga. Kayak gitu. Nah, itu untuk mengulang ya. Kemudian internet ya. Oke, kita bisa cari sebenarnya internet bisa begitu. Adalah. Nah, kalau dari singkatan sendiri itu adalah interconnection networking ya. Nah, yaitu adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung. Nah, pakai TCP dan IP ya, Internet Protocol. Tuh, jadi nukerin paket data kayak gitu. Nah, ya jadi kalau teman-teman bayangin, internet itu seperti kayak gini loh. Teman-teman punya komputer, kemudian ada server gitu ya yang terhubung, kayak gitu. Nah, kemudian ada apa? Itu juga ada sambungannya gitu ya, penyedia layanan internetnya kayak gitu untuk menjelajah itu, dan juga domain, begitu juga dengan hosting kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman ini adalah kalau mengakses Google itu adalah mengakses data orang lain seperti itu kayak gitu. Nah, dan kemudian kalau misalnya ada alamat gitu ya, Facebook gitu. Nah, Facebook itu sendiri itu adalah teman-teman sebenarnya itu membuka juga alamat orang lain kayak gitu. Google. Nah, ini adalah membuka servernya Google. Kayak gitu. Ini jadi serta merta hanya kita mengakses komputer orang lain kayak gitu loh. Ya gitu ya. Paham ya, Mbak Gatis? Jadi kita kalau misalnya ngebuka website apa, misalnya website tentang jual beli ya, Tokopedia misalnya, atau OLX misalnya. Nah, itu sebenarnya kita sama aja ngakses apa namanya, ngakses situsnya aja kayak gitu. Jadi ngakses komputernya mereka kayak gitu. Jadi kayak komputer yang terhubung lah internet itu. Komputer yang terhubung ya. Jadi singkatnya, internet itu adalah komputer yang terhubung melalui sebuah metode tertentu. Sebutannya TCP/IP ya. Ya, gimana Mbak Gatis? Sudah terjawab kah? Ya, jaringan penghubung kayak gitu.
Ya, sebenarnya kita ya cuma terjaring aja seperti itu. Jadi komputer Mbak Gatis ketika terhubung ke internet gitu ya, itu sama aja Mbak Gatis men-share komputer Mbak kayak gitu. Lewat apa? Terus bukan berarti data-data Mbak tercuri gitu, bukan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Mbak punya domain gitu ya, misalnya website nih ya, kita contoh apa ya? Punyanya siapa ya? Saya bingung kalau pas gini gitu. Penulis buku ya, misalnya siapa? Mark Zuckerberg ya, ada nggak ya? Jangan lah ya. Eh, jangan penulis deh ya. Apa nih? Saya bingung juga. Misalnya formit deh. Saya soalnya di formit ya. Nah, udah agak lama lagi. Nah, ini ya. Misalnya format nih, forum mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan. Ini kan format itu kan nggak punya komputer ya. Misalnya nggak punya komputer yang ada langsung kayak gitu. Nah, tapi format ini tuh punya domain ya, punya domain. Domain itu apa, Pak? Nah, domain itu adalah alamat. Nah, ini formit.org. Ini adalah alamat kayak gitu. Alamat ini juga diperjualbelikan kayak gitu. Itu kita harus beli. Kemudian tadi saya bilang hosting. Hosting itu apa? Nah, hosting itu adalah kita membeli kapasitas penyimpanan yang kita hubungkan gitu ke internet. Kayak gitu. Nah, itu hosting. Misalnya berapa giga hostingnya. Nah, alamat email ini kita bisa isi gitu ya. Jadi ini adalah alamat rumahnya, hosting itu adalah rumahnya gitu ya. Jadi kita harus beli rumah dan alamat kayak gitu. Ketika masuk ke internet, gitu ya, paham ya? Jadi yang terhubung dengan komputer itu server tadi ya, gitu ya. Hosting itu kita beli beli kapasitas penyimpanan di server orang kayak gitu istilahnya, hosting. Nah, gitu. Oke ya. Ya, jadi dari server-server tadi itu terhubunglah dari seluruh dunia itu alamat-alamat email ini, alamat-alamat website seperti ini. 我有听到吗？为什么现在有画面，现在没画面？对啊，现在有时候没有，现在有啊。要固定在它这里哦。所以你现在讨论到哪里？哎，分工哦，哎，剩一天呢，写不出来好不好？太扯了。
要不然就弃赛啊。大家这么忙就弃赛啊。我论文也是卡关啊。嗯。那多有可能找得出来吗？对啊，就是他们平均是8%会购买外汇商品。对，所以问题是没有办法找出一个，只是说大概他们有多大，相对于不是他们这个族群人有多少几率会买外汇吗？对，所以Ya, ada pertanyaan lagi buat teman-teman tentang komputer? Ya, jadi tadi ya, mudah-mudahan sudah paham terkait dengan apa namanya internet ya. Max 吧，你是不是在打字？我觉得说，如果已经确定是群级4的几率最高的话，那也许你可以针对群级4下手。也就是说，什么，如果你符合以下这些条件的话，如果你来买外，我们为什么给你多少一点点优惠，或者是你有机会做到像比如参加抽奖啊，对不对？不然就是你去设定一些 Oke, 他们这个条件之后可以得到的一些。lanjut ya. Jadi itu. Kemudian, 或是感觉这个年龄层在 ya, kita lanjut. Tadi kan kita sudah buat folder ya. Kemudian buat email masih bingung misalnya. Saya akan ajarkan. Email itu banyak ya penyedianya. Tidak hanya Gmail aja, ada Yahoo. Kemudian apalagi? Ada dulu itu Plaza, tapi sekarang nggak tahu ya, mungkin masih ada nggak ya Plaza. Kemudian apalagi? Ada Outlook ya, Outlook. Ada mail.com juga, tapi tidak terlalu terkenal. Nah ini kita mungkin bisa aja email gratis. Nah,
Oke, jadi ini ya, banyak ya penyedia email gratis. Tuh. Nah, ini kita bisa lihat banyak ya, ada Opera email, Opera Mail, GMX, inbox.com kayak gini. Ya, AOL gitu ya. Kalau teman-teman tahu juga, tadi saya sebut mail.com. Kemudian ya, tadi ada Yahoo juga ya, Yahoo, kemudian juga iCloud. Nah, ini teman-teman kalau iCloud, teman-teman bisa lihat kalau misalnya teman-teman ada yang punya iPhone gitu ya. iPhone tuh kan banyak tuh yang pakai iCloud gitu ya. Jadi bahkan ada juga yang iPhone terlock gitu iCloud-nya. Jadi kalau uh, iPhone itu atau Apple itu memang agak strict gitu ya. Security-nya atau pengamanannya. Jadi dia pakai iCloud, kita harus login kayak gitu. Nah, ya jadi ada iCloud gitu ya. Untuk biasanya ini untuk Apple seperti itu. Ya, tadi kita sampai iCloud Mail ya. Nah, ini juga ada Zoho Mail. Biasanya Zoho Mail ini dipakai di India atau China ya, Zoho Mail. Kayak gitu. Biasanya juga dipakai oleh bisnis ya, di kebutuhan bisnis. Ya, kasih storage yang atau ruangan yang lebih besar juga. Kemudian tadi ada POP dan support IMAP juga. Kayak gitu. Nah, kemudian kita banyak kenal nih Outlook juga.
Tuh Outlook ini dari Microsoft. Outlook ini tidak apa-apa. Ini iya, jadi nggak asing lagi buat kita gitu, dan juga ngasih nyediain web gratis juga ya dengan 106 bahasa kayak gitu. Dimana juga sekarang udah ada 420 juta pengguna hariannya di tahun 2013 gitu untuk Outlook. Ya, biasanya Outlook ini bagusnya itu karena itu ya, karena dia terintegrasi dengan langsung dengan Microsoft Office ya, karena kan kita install Microsoft Office. Nah, biasanya dikasih Microsoft Outlook juga. Oke, kita istirahat 10 menit dulu ya. Nah, ini yang terakhirnya, tapi kita terakhir dulu nih Gmail ya. Gmail itu adalah, ya ini adalah rajanya ya, yang menguasai untuk webmail gratis ini. Nah, ini sudah banyak sekali ya, dan 71 bahasa tersedia kayak gitu. Mungkin sudah lebih banyak ya dari 420 juta untuk Gmail ini. Kayak gitu. Termasuk kita semua ya pakai Gmail. Kenapa bagus? Karena Gmail ini dia lebih banyak terintegrasi ya dengan yang lainnya. Misalnya YouTube, kemudian juga apa Google Maps, kalender, banyak ya produk-produk dari Google sehingga bisa memudahkan kita. Kayak gitu. Nah, ini bisa dicoba ya. Gantung teman-teman. Lebih suka yang mana? Oke, kita istirahat 10 menit dulu ya sampai 11.10. Kemudian kita lanjut. Kita akan lanjut bagaimana membuat email. Oke.
是我们不要举手做这个东西就好了。哈哈哈！我们就教我们就把举手写这个交出去就好了。干绝对0分。就这个 Word 啊，看什么看？就这个 Word 啊，简报也不用做了。我就来不及了。那么你们可以用白电吗？那如果里面内容不对，没关系吗？很好啊，看不懂评审也看不懂啊，他们先看你超 professional，然后就过了。就是你可能就是评审觉得干不知道公三小啊，算了，自主可能废废就不要让他过，就这样，然后就是过与不过而已。市场研究。Teman-teman ada pertanyaan lagi nggak nih? Mumpung kita lagi istirahat. Nggak kecepatan kan ya ngajarnya ya? Halo? Teman-teman. Mudah-mudahan nggak kecepatan ngajarnya. Ini ada 7 orang ya yang hadir malam hari ini. Halo, tes. 干你们都不做啊，办怎么办？没有了，还好了，因为其实我是昨天就说我马上做4万的，我是自己说我要是把它做出，但里面的东西是有问题的，里面还要再改，我只是今天做，我会做成这样而已。还会改哦，一鸣加油，帮你 carry。哎，市场研究我记得有个 SWOT 的另外一个是什么？前面第一个是什么 ？SWOT 是第2题，第1题是什么？Istirahat pada ngopi ngemil katanya. Oh, lagi pada di kantin Pak. Iya. Pada beli pengolahan cipok. Apa nih pengolahan cipok? Ya, mudah-mudahan nggak cepetan ya. Kita belajar sedikit-dikit buat emailnya. Oh, cilok. Cipok apa itu cipok?我觉得以大家忙的程度，这个蛮有难度的。
看张明很忙哎，不是妹子在密张命名啊。不认为局会有人密他。张玉敏还嘴，再发一两包。Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi saya akan mengajarkan bagaimana membuat email, gampang sekali. Kalau di sini buka gmail.com tadi, seperti yang saya sudah ketahui. Nah, kemudian create an account, langsung ya. Tadi ya jangan lupa ya gmail.com. Jadi akan muncul seperti ini. Kemudian create an account. Nah, kemudian isi. Mana ini suaranya? Ya. Tes. Ya. Nah, tadi kita sudah buat Gmail ya. Gmail, kemudian buka Gmailnya, kemudian create an account. Nah, kemudian isi data-data pribadinya, data-data diri. Kayak misalnya nama, namanya tulis saja Dery misalnya, atau siapa, tergantung nama teman-teman.
Nah, kemudian pilih username-nya. Gitu. Nah, habis itu buat passwordnya. Gitu. Passwordnya yang kuat ya passwordnya. Kemudian pilih tanggal lahir pastinya. Tanggal lahir, kemudian hari dan juga tahun. Oke. Kemudian pilih female, male, other atau rather not say. Tes tes tes. Oke. Ya, nih sinyalnya kenapa ya? Oke. Lanjut. Jangan lupa juga kasihkan nomor HP ya, sehingga teman-teman bisa nanti merecover dan juga bisa dikonekkan. Ya, terus nah ini ya yang saya tadi bilang, ini harus emailnya disebutkan di sini ya sebagai recovery, supaya jaga-jaga kalau email teman-teman lupa passwordnya gitu atau ya kelupaan kayak gitu. Nah, jadi harus taruh di sini email cadangannya lah istilahnya gitu. Kayak gitu. Nah, ini locationnya sesuai dengan tempat tinggal sekarang. Itu next step. Sudah jadi habis itu. Nah, sama juga Yahoo rata-rata seperti itu. Yahoo buat emailnya, kemudian create account. Nah, ini namanya kayak gitu. Ini nama depan, ini nama belakang, nama keluarga lah istilahnya. Ya. Kemudian ini nama emailnya gitu. Nah, ini adalah passwordnya. Sama juga ini adalah apa namanya, nomor HP ya, itu hampir mirip-mirip lah.还是我就先去做那个 Pierce 跟那个 SWOT 的部分。因为我有别的讨论要做，所以我想说，那如果只是你要等那的话，我就先去做别的，然后我要先去讨论别的。然后我就负责做 PS 跟 SWOT 分析。啊，那八岁是我，他做的，如果你们要帮忙这样来。好，加油。
哎，现在怎样？几个人？ Oke, sama ya tadi ya. 哦， Ini 压 juga 力加一下那个。对 pilih bulannya ya, bisa baca ya. 我要 MT。 Ini bulannya bulan China ya, bulan Taiwan ya, bahasa Mandarin. 对啊 Nah, ini misalnya November atau berapa, silakan. Bulan 4, ini 早一点啊，不会过。 apa nih? Tanggalnya ini ya, 而 tanggalnya. 且大家每次都还要 Kemudian 再 ini 再 tahunnya. 重新暖机一下。我看我们到时候需要一点时间重新去热机一下消化器。很难固定。大家都基本上都不是有情有性的，然后当然也要上班，也要工作。哎，怎么入侵？入侵打完了吗？入侵。干。妈不等的哦。Oke, kemudian ini terakhir, ini gender. Habis itu baru di next. Sama Outlook juga, sign up gitu ya. Nah, sama first name, last name, nama depan, nama belakang. Kemudian username-nya, passwordnya. Klik apa namanya, tulis lagi passwordnya. 我已经准备好了，我告诉你，我准备了几个列片，我已经预感明天就会出来。但我告诉你，我准备了几个列片，我准备了14569个列片，现在到目前为止等它。我准备了140。 Oke, kemudian regionnya atau negaranya. 这些神兵呢，其实大概还可以再升一个专门上去，再加一点点血，再加一点点伤害进去，看会不会搞明白。你在问什么？我听不懂。我现在吗？现在是弓箭啊。会变2把西洋刺剑。其实是没有比较好看，但是动画比较流畅，因为 Nah, kemudian ini juga jangan lupa tanggal lahirnya sesuai sama kayak tadi ya, sama yang lainnya. Kemudian gender, country code, ini HP sama juga. Kemudian sama terakhir ini apa namanya, captcha ya, buat apa namanya, mastiin kalau kita bukan robot gitu ya, yang daftar. Ya sama untuk yang lainnya rata-rata seperti itu. Nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan atau enggak? Kalau tidak ada, saya akan berikan PR ya. Dan PR. Tugas 1. Keterampilan buat email akan Outlook. Satu lagi tadi apa ya? Ya. Yahoo.com. Kemudian kirim pesan, kirimkan alamat email teman-teman ke chat inbox Facebook saya. 3. Kirimkan
biodata atau yang biodata ya, pesan email tentang perkenalan diri atau biodata ke eripermana@live.com. Kerjakan paling lambat tanggal 24 Mei ya. Dengan judul email atau subjeknya tugas 1 KF gitu ya. Namanya, nama lengkap, kelas. Oke. Atau ya, salah satu. Satu email aja. Oke, sudah ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 因为这保证它的 buff 太烂了，盖不出来。如果 buff 是那种什么